Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa ayatihil mutakathirah wa minanihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man taraka as-salah laqiyallah wa huwa alaihi ghadban. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalik insyaallah minasyahidin wa syakirin, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para habaib, para dzurriyyat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, wabil khusus para habaib yang bersama kita pada saat ini, kita doakan moga-moga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan afiah, dimudahkan segala urusan-urusan beliau dan dikabulkan segala hajat-hajat beliau. Dan juga yang sama-sama kita ta'zim dan kita muliakan bersama para alim ulama, para guru-guru agama, para asatid yang hadir juga bersama kita pada malam hari ini. Kita doakan juga beliau-beliau semoga diberikan kesehatan, diberikan afiah, dipanjangkan umur untuk membimbing kita di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hajat-hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Juga yang ulun hormati para jamaah hadirin wal hadirat, baik laki-laki atau perempuan, dari manapun asal usul, yakni dari manapun datangnya bubuhan pian sabarataan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan selalu keberkahan kepada kita semua. Allah selalu mengucurkan rahmat kepada kita semua. Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Allah selalu mengetuk hati kita untuk selalu cinta dan mahabbah tempat seperti mana yang kita saat ini berada. Mudah-mudahan kita selalu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada para habaib, cinta kepada para alim ulama. Mudah-mudahan kita semua dapat mengikuti jejak langkah beliau-beliau, amin ya rabbal alamin, sampai akhir hayat kita. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang lebih pantas kita ucapkan pada malam hari ini melainkan ucapan alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini dikumpulkan di tempat yang mulia insyaallah, tempat yang penuh turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nikmat yang lebih besar melainkan nikmat pada ketika orang itu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya hatinya diketuk, hatinya digerakkan oleh Allah, gampang, mudah, tidak merasa berat untuk hadir ke tempat seperti ini. Tidak ada nilai, tidak ada harga, atau tidak bisa dinilai dan tidak dapat dihargai taufik yang Allah berikan kepada kita. Karena orang-orang yang mendapatkan taufik itu adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang mau duduk di tempat ini adalah orang-orang pilihan. Orang yang mau hadir ke tempat acara seperti ini adalah orang-orang pilihan. Tanpa Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita,
tanpa Allah memilih kita, insya Allah kita mungkin saat ini tidak berhadir di tempat ini. Mungkin kita ngongkrong di tempat-tempat yang membuat kita lupa dengan Allah. Mungkin kita berada di tempat-tempat yang mana membuat datangnya murka dan kemarahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di tempat ini berkumpul. Semoga dengan perkumpulan kita di tempat ini adalah perkumpulan yang akan mendapatkan nazarah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memandang kepada kita dengan pandangan rahmatnya. Allah memandang kepada kita dengan pandangan kasihnya. Juga kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah selalu kepada keharibaan junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ucapan terima kasih wabil khusus kepada sahib hadal majlis atau yang memiliki daripada ini majlis adalah Pak Haji Ali sekeluarga, karena dengan wasilah beliau, dengan perantara beliau kita bisa berkumpul di tempat ini. Dengan wasilah beliau kita bersama-sama duduk di tempat ini setiap setengah bulan sekali untuk bermudzakarah, untuk sama-sama dengan kita saling ingat mengingatkan, wabil khusus mengenai tentang agama Allah Subhanahu wa taala di dalam ilmu fikih, dan juga sama-sama berzikir di tempat ini, sama-sama mengingat Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan apa yang telah dilaksanakan oleh Pak Haji Ali sekeluarga, mudah-mudahan kita doakan beliau selalu diberikan keberkahan, selalu diberikan keberkahan, selalu diberikan keberkahan keluarga beliau, anak cucu beliau, dan semua apa yang dimiliki oleh beliau, dan mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita bertepatan pada bulan Rajab yang kebetulan malam Selasa ini adalah malam kegiatan rutin kita, karena berkaitan atau sehubungan dengan bulan Rajab, maka dengan kita sementara kajian ilmu fikih kita insyaallah akan kita sambung setengah bulan berikutnya. Marilah dengan kita sedikit akan menyampaikan sehubungan tentang perayaan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui bersama bahwa bulan Rajab ini adalah merupakan bulan yang istimewa. Kenapa kita katakan adalah bulan istimewa? Karena di bulan Rajab ini ada hal yang terjadi yang sangat istimewa kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kejadian yang tidak pernah terjadi sebelumnya kepada para nabi-nabi sebelum baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya teristimewa, hanya terkhusus, hanya tertentu untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan Rajab ini baginda Rasul mendapatkan undangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbul Izzah, Sang Khalik, mengundang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adakah di antara para anbiya, para rasul-rasul sebelum baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diundang oleh Allah langsung undangan tersebut untuk menghadap Allah? Tidak ada. Ada memang di antara nabi ingin bertemu Allah. Ada di antara nabi ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun kesempatan tersebut tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul tidak meminta, baginda Rasul tidak memohon. Dengan demikian baginda Rasul diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki keistimewaan yang luar biasa. Sebelum diisrakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana ayat Isra sudah dibacakan oleh al-ustadz kita tadi, kita sudah mendengarkan, kita sudah menyimak seberataan semuanya.
mengenai tentang perjalanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum dijalankan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini secara ringkasnya, Rasul dibersihkan batin beliau atau kalbu beliau. Bukannya hati baginda Rasul itu tidak bersih, bukan kalbunya baginda Rasul itu tidak tuhur, tidak suci, tidak bersih. Namun ini adalah merupakan ibrah bagi kita semua, pelajaran kepada kita semua. Memang pelaksanaan pembersihan hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya terjadi pertama kali pada ketika Isra, tidak. Namun sudah berulang-ulang. Menurut di dalam riwayat pada ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam inda sighar, di masa kecilnya di dalam asuhan Halimatus Sa'diyah yang merawat beliau, itu sudah dilaksanakan pembedahan, pembersihan hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, pada ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berumur 10 tahun, juga dibedah hatinya baginda Rasul menjelang daripada balik beliau. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga kali, pada ketika saat beliau balik. Jadi 3 kali masa kecil, kemudian menginjak balik, kemudian setelah balik, atau di waktu sudah balik. Ini adalah ibrah kepada kita semua, pelajaran kepada kita semua, agar kita sebagai orang tua, agar kita sebagai kakek atau kai daripada cucu-cucu kita, hendaklah kita memperhatikan masa-masa seperti mana apa yang telah dilakukan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umur 4 tahun, kurang lebih 3 tahun berjalan atau menjalani kepada 4 tahun, Rasulullah dibedah hatinya. Artinya dengan kita punya anak, punya cucu dalam umur sedemikian itu, hendaklah kita perhatikan mengenai tentang apa? Mengenai tentang pendidikan, terutama adalah akhlak. Bagaimana kita ajarkan anak kita berumur sejak dini, sejak kecil, bagaimana akhlak makan, bagaimana akhlak minum, bagaimana musafahah, kita anjurkan, kita ajarkan basalaman. Ya kan, kita mengenal daripada orang-orang sekitarnya. Nak, ini salaman, ini ustadz. Nak, salaman, ini habib. Umur kecil, umur 3 tahun, demikian juga 4 tahun. Dan pula dilajari akan Al-Quran, Iqra ataupun tilawati dan sebagainya. Nah, ini pelajaran kepada kita semua. Umur 10 tahun demikian juga, apalagi sudah menginjak balik. Perlu dengan kita, anak kita dididik untuk diberikan ilmu pengetahuan agama, diisi hatinya itu dengan akhlak yang terpuji, dibina, diberikan pelajaran sepenuhnya mengenai tentang pelajaran agama sampai dia balik. Ini adalah masa-masa anak-anak kita bisa tergiur, bisa terlina kepada hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu, mari dengan kita isi waktu mereka itu dengan pendidikan agama. Nih, di tempat ini ada diadakan pelajaran tilawati setiap sore, setiap asar. Di sini kalau kita tidak bisa mendidik di rumah, antar ke sini. Insya Allah diterima, dididik di tempat ini. Khususnya pelajaran dulu tilawati yang masih anak-anak. Jadi silakan siapa yang mau untuk mengantar anaknya ke tempat ini, kalau tidak bisa dididik, kalau tidak bisa mendidik di rumah. Ini diantaranya ada salah satu tempat untuk kita mendidik anak. Nah, pada ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun, yang pada ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam akan diangkat menjadi seorang rasul, itu juga dibedah hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui, ini ibrah bagi kita semua. Umur 40 adalah umur tamam, penentu bagi kita. Penentu bagi kita. Kalau mau taubat, sekarang taubat.
Jangan kena, jangan limpat pada 40. Kalau sudah 40 itu adalah umur tamam. Kalau kebiasaan orang, kebiasaan maaf, gawian yang tidak baik, kalau sudah umur 40 tahun, insya Allah kada akan berubah. Demikian juga kalau dia selalu melakukan yang baik-baik, nah pada ketika sudah umur 40 tahun tamam, insya Allah dia akan istiqomah di dalam kebaikan. Kalau orang tersebut senang sudah umur 40, suka ke majelis, senang sudah dekat dengan orang-orang saleh, ketujuh baparak lawan orang-orang baik, senang dengan orang-orang yang punya ilmu, insya Allah dia akan istiqomah sampai akhir hayat. Ini umur tamam ini 40 nih. Makanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam istiqomah setelah beliau diangkat menjadi rasul, istiqomah berdakwah menyampaikan agama Allah sampai akhir hayat beliau. Istiqomah beliau, tidak ada pikiran duniawi lagi, tidak ada. Istiqomah di dalam mengembangkan, mengajarkan, mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini ibrah bagi kita semua, pelajaran bagi kita semua. Jadi dalam usia 40 tahun juga Rasul sallallahu alaihi wasallam dibedah pada ketika Rasul mau diangkat menjadi seorang rasul, menjadi rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima ya ini pada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijalankan atau diisrakan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa ibrah di dalam Rasul sallallahu alaihi wasallam dibersihkan hati beliau pada ketika akan dijalankan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kepada kita semua. Kalau kita mau melaksanakan ubudiyah, mau mengerjakan satu atau lebih daripada amal-amal kebaikan atau amal-amal ketaatan, daripada melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, maka hendaklah kita membersihkan hati kita. Ini yang penting nih, jiwa kita, batin kita bersih, niat kita. Karena dengan apa yang kita lakukan tanpa niat yang benar, maka tidak akan diterima. Apa yang kita perbuat daripada amal soleh tanpa bersih batin kita, maka semua amal itu akan ditolak, tidak diterima. Salah satunya di antara batin kita di saat mengerjakan ubudiyah kepada Allah, di saat kita melaksanakan satu ketaatan, satu macam daripada amal soleh, dengan hati kita penuh riya, atau hati kita nih ada sifat riya. Kita pengen dipuji, kita pengen disanjung, kita pengen dilihat, kita pengen diperhatikan amal kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah, sirna amal tersebut, nihil, tidak ada nilai daripada amal saleh yang kita perbuat itu. Jadi penting ini pembersihan hati kita, pembersihan hati kita. Begitu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terjadi kepada baginda Nabi ini adalah ibrah kepada kita semua. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan bersihnya hati beliau, setelah dibersihkan, setelah dicuci dengan air zam-zam, dikeluarkan daripada sesuatu kotoran tempat adanya, tempat berserangnya atau tempat bertempatnya daripada syaitan, dikeluarkan seberataan, dibersihkan, lalu dituangkan dengan sifat-sifat yang terpuji. Terutama adalah iman. Bukan Rasulullah tidak memiliki keimanan. Ini artinya ibrah bagi kita semua, iman yang lebih penting. Iman yang lebih penting. Demikian juga ilmu, demikian juga sifat-sifat yang terpuji. Makanya dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di saat beliau dijalankan, di saat beliau diisrakan, apapun godaan yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua lewat. Artinya beliau tidak tergiur dan tidak tergoda. Bermacam-macam godaan karena hatinya Rasulullah bersih. Hatinya Rasul diisi dengan keyakinan, keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan kita semua penting menjaga iman.
Penting dengan kita menjaga batin kita supaya kita hidup di akhir zaman ini yang bermacam-macam panggilan, yang bermacam-macam seruan, yang bermacam-macam ajakan, kita akan terjaga dan terpelihara. Ini terjadi dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat Nabi kita bersama malaikat Jibril berjalan, dipanggil oleh orang yang ada di sebelah kanan. Ya Muhammad, kif anzirni, wahai Muhammad, bertahan, tunggu olehmu akan aku. Panggilan sebelah kiri seperti itu juga. Kemudian ada lagi seorang wanita yang memakai perhiasan yang luar biasa, memanggil juga kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Muhammad kif, wahai Muhammad, berhenti, anzirni, tunggu aku. Demikian juga ada seorang yang sangat tua, dia berada di pinggir jalan, memanggil dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana panggilan yang sebelumnya? Semuanya tidak dihiraukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedikit pun Rasulullah tidak berkeinginan menoleh. Tidak sedikit pun. Artinya kadada lalu-lalu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkeinginan untuk menjabah atau memperkenankan daripada panggilan orang tersebut. Setelah lewat baru ditanya oleh baginda Rasul kepada malaikat Jibril yang bersama beliau saat itu. Wahai malaikat Jibril, siapakah gerangan orang yang memanggil di sebelah kanan itu? Siapakah gerangan orang yang memanggil di sebelah kiri itu? Siapa gerangan wanita yang juga dengan perhiasannya memanggil akan aku? Dan seorang tua. Malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, orang yang di sebelah kanan memanggilmu itu adalah orang Yahudi. Lau ajabtahu latahawwadat ummatuk. Andai kata engkau memperkenankan panggilannya, maka umatmu akan menjadi Yahudi. Panggilan sebelah kiri itu adalah panggilan orang Nasrani. Lau ajabtah latanassarat ummatuk. Andai kata engkau memperkenankan panggilannya, maka umatmu akan menjadi Nasrani. Panggilan wanita yang penuh perhiasan itulah panggilan dunia. Seorang tua memanggil juga kepadamu, wahai Muhammad, itu adalah iblis. Jadi semua panggilan-panggilan yang tujuannya adalah untuk menggoda, merayu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam selamat karena memiliki keimanan yang sempurna. Ini bagi kita semua, kalau mau selamat daripada panggilan Yahudi dan Nasrani, penuhi hati kita dengan keimanan. Penuhi hati kita dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf sekarang kita sudah dipanggil oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dengan pakaiannya, dengan pergaulannya. Banyak kita sekarang sudah memperkenankan panggilan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Banyak maaf wanita sekarang yang pakai singlet, yang serba terbuka, yalah, pakaian yang kada cukup kain, kada cukup duit lah, kainnya kada cukup duitnya lah, duitnya lah, kainnya lah. Allah, ini dengan pakaian, pergaulannya ya Allah seperti pergaulan Yahudi Nasrani, dengan bebas. Lebih daripada 2 orang 2 laki bini kencan. Setiap malam naudzubillah bergaul dengan pergaulan seperti mana orang yang suami istri ke situ kemari, bukan mahram, tidak ada hubungan, belum lagi melangsungkan akad nikah, kumpul kebo. Ya, banyak sekarang ini sudah. Seperti mana pergaulan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, dengan gaya hidupnya, dengan penampilannya. Batatu lah, iyalah, tatu hibak di awak, bini-bini laki-laki. Siapa itu yang diikuti?
adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ini sekarang kita di akhir zaman ini iman kita melemah. Iman kita melemah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya gampang diseru, dipanggil oleh orang Yahudi dan Nasrani. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dengan syaitan, dengan rayuan, godaan syaitan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan di dalam perayaan Isra wal Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah baginda Rasul menerima daripada kewajiban yang namanya salat 5 waktu. Memang adalah asal muasalnya itu 50 waktu. Alhamdulillah mendapatkan pengurangan berkat Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah agar dikurang yang akhirnya menjadi 5 waktu. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Seandainya kata 50 waktu tetap, maka kita sebagai umat mungkin dengan kita satu pun tidak ada yang mampu untuk melaksanakan. Sedangkan 5 waktu ini aja sudah banyak yang menyia-nyiakan. Sedangkan yang 5 waktu ini sudah banyak menyia-nyiakan. Kita ini hidup sudah berapa kurun yang di belakang, sudah berapa tahun setelah Rasulullah SAW hijrah, 14 abad, sudah kurun ke-14 kita ini, jauh di belakang. Mungkin apa yang dikatakan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah, fa khalafa min ba'dihim khalqun ada'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Kata Allah, maka akan datang setelah mereka umat yang baik, setelah para sahabat, setelah para tabi'in, orang-orang yang selalu taat dan tunduk kepada Allah dan Rasul, yang mereka selalu melaksanakan perintah Allah, yang mereka selalu memperhatikan dengan kewajiban. Datang setelah mereka pengganti ada'us shalah, yang mereka itu menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawat, dan mengikuti daripada keinginan nafsu. Fasaufa yalqauna ghayya. Apa kata Allah? Nanti mereka akan menemukan kesesatan. Banyak kita di akhir zaman ini sudah, memang sudah kenyataan, fakta, realita kita lihat sekarang. Banyak kalangan kita yang sudah ghayya, yang sudah menyimpang daripada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sudah banyak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Banyak kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Ada'us shalah wattaba'us syahawat. Menyia-nyiakan sembahyang dan mengikuti terhadap hawa nafsu. Kita sekarang ini mengutamakan dunia daripada akhirat. Kita abaikan salat 5 waktu, kita mengejar 50.000. Kita abaikan salat, kita mengutamakan 20.000. Kita mengabaikan salat demi untuk mendapatkan sesuap nasi. Ya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sekarang kita hidup sudah di akhir zaman. Apa yang dikatakan dalam Al-Quran memang terjadi kepada kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang selalu menjaga perintah Allah, yang selalu menjaga apa yang telah diwajibkan oleh Allah, yang menjaga apa yang telah diperbuat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang disunnahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bukannya meninggalkan sholat, sidin meninggalkan jamaah aja karena pernah baginda Rasul sampai dipapah untuk hadir ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan yang namanya adalah sholat berjamaah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang sudah dijamin ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Bagaimana kita sebagai umatnya? Kita menyia-nyiakan salat, kita mengabaikan salat, kita tidak ada jaminan untuk dapat ampunan daripada Allah. Kita tidak ada jaminan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu ikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mutabaah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir dengan kita ini peringatan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, man taraka shalah laqiyallahu wa huwa ala ghadban. Siapa yang meninggalkan salat, dia berjumpa dengan Allah, yakni pada ketika dia mati Allah Ta'ala marah dan murka kepadanya. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dicintai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita nantinya, mudah-mudahan kita nantinya mendapatkan syafaat daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kita mutabaah mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang selalu membanggakan kepada hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang membuat senang hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tidak membuat kecewa hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang selalu cinta dengan kebaikan, yang selalu memperhatikan dengan kebaikan, yang selalu mengutamakan daripada apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kiranya itulah yang dapat kita sampaikan sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa mawala, amma ba'du. Bagamat ini mangga ini peringatan Isra Mi'raj. Sudah sampai tadi di sholat. Sholat ini oleh Nabi, oleh Nabi Isra Mi'raj. Ada yang kebagian oleh Nabi Isra Mi'raj. Ada yang tidak kebagian oleh Nabi Isra Mi'raj. Karena di akhirat yang apa itu? Kalau sholatnya baik semua amal. Sholat dulu yang diperiksa awalu, ya apa? Awalu ya apa? Ya awalu ma yuhasabu bihi yaumil qiyamah. Pertama dihisab sholat. Bila bangun sholat, sholatnya bagus semua amalnya. Kalau sholatnya tidak bagus semua. Makanya sholat dijaga betul. Tidak usah yang macam-macam, biasa-biasa saja. Salli pada zuhri, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Istighfar 3 kali, lari ya sudah. Bukan kiai kok. Mau wirid panjang-panjang. Kalau kiai ini yang panjang-panjang. Bukan kiai, ini Nabi. Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi yaqulu astaghfirullah salasa marrat. Kalau Nabi selesai salat, Nabi baca astaghfirullah 3 kali, berdiri sudah. Begitu. Bukan jadi kiai. Itu Haji Ali, waduh pura-pura, waduh sudah jadi, jangan yang repot. Tidak ada Islam repot ini, tidak ada. Daripada macam-macam dibaca, masih berani meninggalkan sholat 5 waktu 1 kali aja, seluruh habis
Wiridnya, sedekahnya, sudahlah. Jangan macam-macam ya. Yang biasa-biasa. Ya kalau sudah istiqomah ya boleh ditambah sedikit. Sedikit. Bagus. Yang tidak bagus ini tidak istiqomah, tidak tetap. Kadang giat, wirid. Kira-kira ada penunjukan duit, uang. Wah, giat ya. Giat. Giat kalau kira-kira ada uang. Iya. Kalau kira-kira ada uang. Kelor, apa kok kelor apa koler? Oh, koler. Oh. Di Jawa juga ada kelor ada. Tapi kelornya di Jawa sayur. Adan biasa-biasa aja. Bukan nifil adan itu makruh. Berlagu-lagu di dalam adan itu makruh. Yang sempurna dapat pahala bagus itu, yang lurus itu. Yang menunjukkan lillahi ta'ala. Ini dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Polos-polos ya. Asyhadu an la ilaha berdengok. Allah kayak ular. Itu mengurangi pahala. Kata dirinya, saya dapat pujian. Yang senang lagu suruh minggir. Minggir, aku ahli lagu. Hayya 'alas shalah. Wah, ini lah nomor 1 kalau adzan. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Aduh, macam-macam, dibikin macam-macam Islam ini. Tidak kayak itu, Islam ini tidak kayak itu yang bagus. Iya, sambayang. Ada apa ya itu harus belajar sampai harus ngaji itu. Syarat sholat ada 8. Syaratnya sembahyang ada 8. 8 jangan sampai kurang. 1 pun, kalau kurang 1 tidak sah sholatnya. Di antaranya ya Islam, ngadap kiblat, iya, nutup aurat, itu 8 itu. Ini guru setempat kalau yang merinci, kalau yang dari jauh-jauh ini pokok-pokoknya, biasanya begitu. Yang memerinci, iya, kiai di tempat, makanya kiai di tempat ini. Pelaksanaannya pengajian rutin mingguan buka kitab. Lantas itu rukun sholat, syarat sholat ya. Lantas rukun sholat ada 14, batal sholat ada 13 batal sholat. Itu harus dipenuhi. Kurang ada 1 tidak sah sembahyangnya. Maka termasuk min qaimin laisa lahu min qiyamihi. Berapa orang yang berdiri sholat maksudnya tidak dapat apa-apa, dapat lapar sama haus saja. Karena sholatnya tidak sah.
Amin qaimin laisa lahu min qiyamihi illa atosi illa ju'i wal atos. Iya. Jadi sampean terus mendatangi majelis ilmu ini paling besarnya pahala loh. Katanya tolabul ilmi ya apa? Faridatun. Ada tun, faridatun. Ada tunnya belakang. Tun itu sangat, artinya sangat. Ya, urusan ilmu itu sangat wajib. Kalau sholat 5 waktu tidak ada sangatnya. Puasa ada sangatnya. Fardu. Besar pahalanya. Pahalanya besar. Ya. Duduk ya. Duduk tutup mata karena ngantuk langsung tidur jadi huruf wau. Itu yang dimaksud dapat pahala kayak itu sudah. Lain lagi kalau nulis satu huruf. Huduru fi majlis ilmi, hadir di majlis ilmu, afdalu lebih utama daripada min alfi rakaat, daripada 1000 rakaat. Hadir ya, datang aja duduk, datang, tidak usah nulis, tidak usah dengarkan. Hadir yang dimaksud ini, datang. Wah, iya datuk alfa maratin. Dan lebih utama daripada mendatangi 1000 orang sakit. Matasayyu'i alfa janazatin. Dan mendatangi 1000 jenazah. Itu datang ke majelis ilmu, hadir ke majelis ilmu, duduk gitu aja. Pahalanya besar. Terus dicari, jangan nunggu undang-undangan. Kau tak datang ke majelis itu, oh saya tidak diundang. Loh, ke surga minta undangan. Ke surga minta undangan, buang ke laut kalau begitu. Dia surganya sendiri minta undangan. Itu namanya orang apa namanya orang apa? Orang sini orang bu apa bu? Hah? Orang apa jadi? Orang bungul. Tidak tahu dah. Ada surga tidak mau berangkat ke surga. Bungul ini dan bahlul apa bedanya? Saudara ya? Bungul dan bahlul. Sini kalau bungul tidak ada, tidak tahu kalau bahlul. Buanglah itu penyakit-penyakit itu, tidak ada. Buang penyakit-penyakit kayak itu, buang, bersihkan. Jadi orang jangan istimewa, biasa-biasa aja. Kalau sholat tiba waktu ya tiba waktunya ya sholat, tiba waktunya makan ya makan gitu lah. Ini kan biasa-biasa. Tiba waktunya ke WC, ke WC. Itu kan biasa-biasa itu. Pakai yang biasa-biasa aja. Yang biasa-biasa seperti Habib Saleh Palu. Dia biasa sudah seminggu kadang tidak makan. Seminggu tidak tidur. Bukan kelasnya saya sampean, bukan. Kelasnya saya sampean ini kelas biasa-biasa. Kadang lapar. Gitu, biasa-biasa kayak itu.
mudah-mudahan kita mendapat berkah. Ini berkah apa peringatan ya? Tadi apa namanya? Isra Mi'raj. Sehingga Isra Mi'raj kita ini berkah. Ialah sholatnya. Sholatnya mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal. Mudah-mudahan Allah selalu membantu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah bersama-sama kita berdoa untuk mengakhiri acara kita pada malam itu yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Haji Muhammad Syakir. Mari. Doa apa? Doa selamat. Doa sugih mau? Nggak mau. Doa sugih mau? Dan Doa iman mau. ya apa? Sampean baca doa sugih ini. Sholawatnya malaikat Jibril. Pak, setidak-tidaknya tiap subuh Ahad, hari Ahad, 1000 sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sekurang-kurangnya subuh 1000. Pagi. Hah? Ini aneh jasakan, yang jasakan semua ini kesian. Kajian ini. Jazakan Bib. Iya jazakan kau yang saya ijazahkan, yang dengar ini bisa ngijazahkan kasih kesian. Iya, bisa ngijazahkan semua. Ambil tuh ijazah. Itu salawat Jibril namanya, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, bukan Allahumma sholli, Allahumma sholli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli. Aduh, mangga. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Allahumma syaffi'na bi syafaati sayyidina Muhammad wa barrikna bi barakati sayyidina Muhammad waqdi hajatina bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibir rahmah wa sahibis syafa'ah wa sahibil barakah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil abyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil muhtar wa alihi al-abhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتعلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.